Halo Vega Lovers. Nah, kali ini sangat spesial banget nih. Aku sama salah satu tim dari Vega Toys. Nah, tak kenal maka tak sayang ya. Kali ini aku mau ngobrol-ngobrol sama legend di Vega Toys. Kenalin dulu nih, namanya siapa, A? Sagi. Nah, Pak Sagi. Itu dia. Namanya Pak Sagi. Nama panjangnya Pak Sagino. Sagino, tapi aku manggilnya Asagi Sagi. ya. Sebelum kita baca Q&A yang udah kalian tulis di komen, aku mau ngobrol tentang profil Asagi dulu ya. Asagi, boleh dong cerita awal mula kerja di Vega Toys tuh tahun berapa atau tahu Vega Toys tuh dari mana gitu? Awal mulanya tahun 99. Wah, 99 udah lama banget guys. Ya. Kenal Vega-nya tuh ada yang ngasih tahu aja, ada yang bawa aja. Oh, ceritanya Asagi Ada yang lagi bawa. nyari kerja. Ya, ada yang yang ngasih bawa. tahu, ada yang bawa tuh ceritanya. Gitu guys. Oh, terus kalau dari situ langsung job desk-nya atau pekerjaannya itu apa? Kalau bahasa dulu shopkeeper. Shopkeeper. Jadi langsung terjun di operasional. Ya, Melayani konsumen gitu ya. konsumen ya. Nah, awal mula kerja di Vega Toys sempet ini nggak sih? Ada kendala maksudnya? Atau Asagi sebelumnya tuh pernah tahu tentang mainan atau game gitu? Oh, belum pernah sih. Soalnya masih awam bagi saya sih. Kendalanya dulu ngapalin game sama isinya. Tentang game apa, misalkan gamenya kan jenisnya beda-beda dari adventure, RPG, racing, fighting. Itu harus diapalin satu persatu dari belum judul-judulnya, belum nanti isinya, permainnya gini gitu. Iya ya, benar juga ya. Bisa ribuan loh judulnya gitu sih. Ya. Pasti sulit sih. Ya. Soalnya yang dari tadinya nggak tahu game, diharusin tahu tentang genre game, terus cara mainnya gimana game, ya. Belum ini keluaran misalnya game ini keluarannya apa gitu sih. Contohnya kan misalnya Final Fantasy dari Square Enix gitu, Squaresoft gitu sih. Belum Activision. Developernya gitu ya. Oh iya. Harus tahu juga itu semuanya. Cuman kalau dulu tuh Vega Toys tuh termasuk yang jual gamenya paling banyak ya? Kalau di Bandung kayaknya paling banyak, paling ini sih dulu paling terkenal. Tapi sayangannya banyak dulu selain Vega Toys sih. Oh, ada toko-toko lain lah ya. Ada Libra, iya benar, ada Starlight dulu guys. Ada Libra sayangannya. Libra ya, aku inget dulu suka ada di koran ininya iklannya gitu. Nah, Asagi, aku juga mau nanya nih. Jadi udah berapa tahun nih kerja di Vega Toys? Tadi udah di-spill ya guys, tahun 99. Sampai sekarang kurang lebih 26 tahunan ya. Wah, 26 tahun guys. Jadi kalau yang kalian baru lahir tahun 99, nah 26 tahun kalian sekarang. Asagi udah kerja di sini. Nah guys, tadi udah selayang pandang ya tentang awal mula Asagi kerja di sini. Sekarang aku mau bacain Q&A yang udah ditanyakan kalian di comment section. Pertama-tama nih, ada dari Kak Ci.xii. Dia nanya gini, Asagi, hal yang paling berkesan di Vega Toys apa? Bebas sih pertanyaan, bukan, maksudnya dari hal berkesan itu tuh. Yang paling berkesan? Kerja di Vega Toys kayaknya. Yang paling berkesan sebenarnya jadi tahu barang baru aja sebenarnya. Yang tadinya awam kan bukan dari Bandung sih, udah ada, jadi tahu barang-barang model game, mainan, toys itu. Jadi nambah wawasan baru ya? Wawasan baru aja itu sih. Dari manajemennya, dari atasannya udah ya baiklah, udah anggap kayak keluarga aja sih sudah. Jadi kayak di Vega Toys itu udah kekeluargaan ya guys, ya, gitu. Kalau misalnya customernya sendiri gimana? Beragam ya di sini? Beragam sih, variasi sih. Beragam variasi sih semuanya sih. Cuman karena konsepnya di toko Vega kekeluargaan, jadi ngelayaninya juga lebih intim ya. Kak, ada lagi. Aku ke Vega zaman masih awal di Rangga Malela, Daika Gills. Tahun 97 atau 2000 sama almarhum Dedi. Oh, ini yang namanya Pak Sagi. Halo, Pak Sagi dari Kak Gills. Terima kasih selama ini udah melayani dan bantuin milih game dan konsol still playing game. Nah, Pak Sagi game favoritnya apa? WWE ya? Kalau dulu WE, winning, bola. Berarti WE itu Winning Eleven. Winning Eleven dulu. Berarti bener, Kak Gills tahu main bola ya? Bola ya. Soalnya fun fact-nya sekarang Pak Sagi ini tuh masih main bola malam-malam futsal. Kalau mau gabung bisa di Dago. Ini ada pertanyaan lagi dari Kak Anang Gadipa 16.
produk apa yang konsisten terus populer di Vega Toys? Yang hot itemnya di Vega yang masih ada terus apa sih? Kalau sekarang kalau dari Bandainya Gundam. Gundam ya? Ya, terus dari Tamiya-nya dari 4WD-nya sampai model kit masih ada tuh. Perhobian masih ada ya? Hobi ada dari apa kayak figur-figurnya ada sih. Oke. Lanjut guys. Dari Kak Instagram. Gundam terlaris panjang masa apa? Ini kayaknya lebih nanya sama ngetes. Kalau terlaris kalau dulu dari Endless Force tuh Wing Zero sih. Wing Zero ya, bener. Kalau yang baru-barunya sih dari Iron Blood Barbatos. Barbatos bener guys, Barbatos the best tuh. Iron Blood-nya. Ini Kak Bram.Herlambang, varian Tamiya yang paling banyak dicari apa Kak? Paling dicari kalau yang klasik-klasik tuh Astute. Kalau yang sekarang ada Broken Gigan gitu sih. Terus ada Dash Emperor tuh. Dash Emperor masih ya? Ya masih. Nih ada nih, kalau ini lebih ke react ya. Ada yang komen nih, Kak Jenggo 210, awet si AA dari anak gue masih TK, sekarang sampai anak-anak gue sudah selesai kuliah dan bekerja masih ada. Wow. Coba komennya tanggapannya gimana nih? Jadi dia awet cerita. Tua kayaknya sudah, rambutnya udah putih. Iya bener ya. Istilahnya apa ya? Tutok ya. Tua di toko guys, gitu. Ini Kak Rifki Alaudini, Kak Rifki Waludinur, legend terbaik ya. Terus paling ramah, nih ada yang komen paling ramah gimana? Paling ramah, hampir lah semua karyawan di Vega udah ramah-ramah lah. Nice. Hampir semuanya lah, nggak cuma Asagi humble guys. Dari Kasilvia.law, iya dia baik banget dan niatin bantuin. Ternyata sepuh di Vega ya. Yeah. Nah menurut Asagi disebut sepuh mau nggak? Nggak apa-apa, nama deh. Udah nama panggilan kehormatan jadi sepuh. Emang udah sepuh sama. Tapi guys ya, oke, umur mah memang nggak bisa dibohongin ya. Tapi dari fisik ya, body age nih Asagi kalau rambutnya dihitemin nggak akan kelihatan umurnya sekarang. Sekarang umur berapa? Mau di-spill apa nggak usah? Hampir 50. Tuh, guys, gila. Tapi masih atlet masih giat olahraga, bodinya juga mantep tuh. Dari BY777, senior sabar, cekatan dan melayani. Pokok nama Bapak Sari ini, Bapak Sagi kali. Dan ada lagi dari K Sono Everything. Ternyata bener. Oh, nggak bacanya gitu ya. Ternyata bener ini Om Sagi yang dari dulu inget pertama kenalan tahun 2005. Ingat nggak hari 2005? 2005 di mana ya? Di Ranggamalela. Iya benar di Ranggamalela. Dari masih kecil, dari kemarin ketemu lagi di Vega di umur yang dewasa, sehat-sehat terus Om Sagi katanya. Oh ya, makasih Dedek. Makasih Kak Sono katanya. Nah ini ada lagi Kak Ismail _Ken Sehan. Dari zaman saya beli CD PS1 di Vega Ranggamalela, baru tahu namanya Sagino. Dulu pas Sagino gondrong ya, suka rekomenin CD PS2 terbaru yang seru-seru. Bener dulu betul. Memang gondrong. Kenapa sekarang nggak digondrongin lagi? Sekarang harus rapi tentu. Oh iya guys, sekarang harus rapi. Dulu juga rapi sih gondrong juga. Dulu gondrongnya boleh segini, asal nggak nutupin. Kalau saya nggak boleh. Ngikutin zaman guys. Kalau sekarang kan bapak-bapak harus klimis, metroseksual gitu. Ada lagi nih, Dai David Klim 18. Sejak Vega masih di Jalan Ranggamalela, saya sudah dilayani oleh beliau. Dan saat berkunjung ke Vega lagi setelah di Jalan Banda, beliau yang duluan ingat ke saya. Mantap. Beliau pelayanannya baik dan suka bantu merekomendasikan. Thank you katanya. Ini kayaknya langganan Asagi deh. Sampai Asagi selalu apal gitu ya. Nah ini terakhir nih. Dari Kaseno Hartanto, dari lokasi masih di Rangga, zaman masih banyak event yang dibuat Vega. Memang iya, dulu di Vega banyak event gitu. Dulu waktu zaman PS1 suka ada pertandingan turnamen PS bola dari ya? Winning Eleven. Sama Tekken ya? Ya Tekken itu sering ada di pertandingan. Gitu. Ya, Jadi dulu tuh zaman di Vega Toys guys, zaman 2000-an lah ya. Iya. Banyak event-event yang diselenggarain nama Vega, lomba-lomba game, turnamen-turnamen gitu. Adanya di Ranggamalela juga? Di Ranggamalela pernah ada sih. Gitu guys.
Ya semoga nanti kedepannya ada event-event lain. Aku ada pertanyaan dari pribadi aku sendiri ya. Bisa kasih tips dan trik nggak sih gimana caranya kita mencintai pekerjaan kita? Atau misalnya gimana caranya kita tetap konsisten gitu sama kerjaan kita? Pertama ya harus semangat kerja. Terus itu kerjaan kayak kayak ibadah aja. Anggap aja itu suatu ibadah, amal baik saya lah gitu. Itu aja sebenarnya. Yang penting mah semangat dengan ikhlas saja. Tuh guys, dalam banget ya. Jadi intinya pekerjaan segala itu tuh tuh harus ikhlas, itu yang penting. Ya, dijalaninya dengan jangan ikhlas sok ya. capek, sok apa gitu, jangan. Iya bener guys. Jadi di saat kita lagi capek segala macam, inget ini tuh ibadah gitu. Nah guys, tadi obrolannya seru ya. Udah tahu nih tentang sekilas pengalaman Asagi kerja di Vega, suka dukanya segala macam. Nah, dari Asagi sendiri mau ada pesan-pesan nggak sih buat Vega atau buat para yang udah nonton atau yang konsumen yang udah inget Asagi? Gimana? Untuk Vega dulu deh. Buat Vega ya terima kasih lah udah mau menerima saya sebagai pegawai gitu, karyawan. Terus untuk yang customer, terima kasih yang sudah ingat saya. Terus tentang pelayanan saya, semoga bisa balik lagi ke Vega lagi lah. Amin. Nah guys, segitu dulu ya obrol-obrol sama Asagi. Semoga semua pertanyaan kalian bisa terjawab di video ini. Nah next, mau ngobrol sama siapa lagi? Coba komen di bawah ini ya. Kita tunggu. Oke, sampai jumpa di ngobrol-ngobrol berikutnya. Bye.